Nah, next sekarang kita bakal masuk ke bagian set iklan atau ke bagian ad set. Nah, di bagian ad set ada juga penamaan. Ini juga nama sama ya. Jadi nama juga ini bebas, kita mau pakai apa juga nggak jadi masalah. Cuman kalau saya pribadi, saya punya formatnya, penamaan itu dimasukin ke bagian targetingnya. Contoh kita lagi targeting orang-orang yang suka belanja, masukin belanja di awal. Terus kita targetingnya ke umur berapa? 23 sampai 40, masukin 23, 40. Nah juga umurnya atau kelaminnya apa, laki-laki, perempuan, yaitu kalau gitu udah aja all, di sini tulis all. Dan terakhir masukin juga dia lokasinya di mana, apakah Jabodetabek atau mungkin seluruh seluruh Indonesia juga masukin sini. Jadi nanti ini bakal masuk ke bagian strategi iklan kalau teman-teman punya beberapa set iklan atau beberapa ad set di bagian kampanyenya. Itu kita jadi lebih mudah buat bacanya. Nanti kita bakal terangkan dan juga bakal tahu di video-video selanjutnya. Nah, itu masuk ke bagian nama set iklan. Nah, kalau konversi, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau teman-teman bikin iklan tuh, dia tuh bisa dibuat mengarah ke mana saja. Kalau teman-teman pengen bikin iklan dan hanya mengarah ke WhatsApp tanpa landing page, bisa pakai campaign tujuan sales atau campaign tujuan interaksi, tapi di bagian konversinya menggunakan aplikasi pengiriman pesan. Dan jadi di sini kita bakal bikin orang tuh ketika mengklik iklan kita bakal mengarah ke mana? Ke halaman, ke Messenger, atau ke IG, ke DM, atau ke WhatsApp langsung. Nah, tinggal dipilih halamannya. Contoh kita pengen pakai halaman yang saya. Nah, tinggal dipilih. Jadi ketika orang mengklik iklannya tuh langsung bakal mengarah ke WhatsApp aja kah? Atau ke DM juga bisa kah? Contoh kita pilih dua. Atau pilih tiga-tiganya juga bisa. Nah, cuman kalau kita pengen iklannya pakai WhatsApp, itu kita wajib pakai WhatsApp bisnis. Ini WhatsApp-nya bukan WhatsApp bisnis. Jadi kita nggak bisa iklan pakai ini. Jadi kita bisa pakai nomor yang lain. Nomornya nomor WhatsApp bisnis. Atau kita juga langsung bisa ngarahinnya cuman ke WhatsApp doang juga bisa. Jadi ketika diklik, dia hanya akan mengarah ke WhatsApp. Nah, cuman minusnya kalau teman-teman iklannya pakai satu platform, WhatsApp aja, atau DM aja, atau Messenger aja, kadang ada beberapa akun yang dia tuh kekunci di bagian kontrol pemirsanya nih, di sini. Di bagian ini ada masuk ke bagian detail targeting. Nah, kadang ada yang dikunci di sininya. Jadi kalau misalkan yang dikunci, ini kita hanya perlu nambahin satu lagi tujuan. Contoh nambahin DM. Nah, biasanya kalau udah nambahin 2 kayak gitu, dia kebuka. Jadi ada beberapa akun yang dikunci, ada beberapa yang enggak. Yang kayak yang saya ini kebetulan nggak dikunci. Jadi saya masih bisa pakai satu platform aja. Contoh mungkin DM aja, WhatsApp aja, dan juga masih bisa masukin data targeting, gitu. Nah, ini caranya kalau teman-teman pengen nih kan langsung mengarah ke WhatsApp menggunakan Ads Manager Facebook Ads atau Meta Ads. Bisa pakai yang sales atau pakai interaksi, dan di bagian konversinya kita pilih aplikasi pengiriman pesan. Jadi apa sih pengertian konversi? Konversi ini artinya adalah tujuan. Jadi ketika iklannya diklik dia tuh pengen mengarah ke mana. Nah, kalau kita pengen iklannya menggunakan website atau menggunakan landing page, kita bisa menggunakan situs web. Nah, jadi kita bakal mendorong orang-orang tuh ketika mengklik iklannya, bakal diarahkan situs web kita atau ke landing page kita. Atau kita juga bisa mengarah ke telepon dan yang lain sebagainya. Tinggal dipilih aja teman-teman iklannya itu pengen mengarah ke mana. Nah, ininya kita pakai yang targetnya adalah konversi. Ada 2, maksimalkan jumlah konversi atau maksimalkan nilai konversi. Nah, kalau saya lebih enak pakai yang jumlah konversi. Nah, kalau buat teman-teman tinggal di-testing aja, 2 ini yang bagus yang mana. Cuma kalau saya lebih sering pakai yang ini. Dan jangan pakai yang tujuan lainnya ya, jangan. Kenapa? Karena ini tujuannya di luar konversi. Jangan lupa, sales itu udah masuk ke bagian konversi atau conversion. Kita bakal mencari orang-orang yang minat atau udah tertarik buat beli produk kita. Nah, kalau kita pakai yang tujuan lainnya, contoh misalkan jumlah tayangan tujuan, jumlah klik tautan, jangkauan, tayangan, ini kan di luar konversi. Ini masuk ke bagian awareness ataupun ke bagian traffic. Jadi kalau teman-teman salah setting di sini, maka mungkin bisa jadi boncos juga. Walaupun kita udah pakai sales, tapi malah pilih yang lain di bagian tujuan lainnya, mungkin bisa jadi Meta bakal maksimalkan cuman ke bagian jangkauan, atau ke bagian klik tautan, atau ke bagian tayangan. Tanpa memaksimalkan ke bagian konversinya. Jadi kita pakai aja yang ini, yang default-nya. Itu apa? Maksimalkan jumlah konversi, gitu. Nah, pixelnya dipilih dengan pixel yang udah kita setting di bagian landing page ataupun webnya.
Nah, tinggal di sini nih yang tadi yang awal saya bilang di bagian objektif atau di bagian tujuan. Apa itu? Peristiwa pixel, peristiwa konversi. Kita bakal pilih sesuai dengan yang tersedia di sini dan sesuai dengan yang udah kita setting di bagian setting pixel di landing page menggunakan pengelola peristiwa. Nah, kalau kita iklannya menggunakan sales atau menggunakan prospek, itu pasti bakal beda-beda. Contoh untuk yang di sales, peristiwa konversinya atau peristiwa event itu cuma ada ini aja yang bisa kita pakai. Yang abu-abu ini nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena tujuan ini, pixel ini hanya tersedia kepada tujuan yang prospek. Di bagian sales nggak bisa. Di sales cuma ada tambahan keranjang, tambahan info pembayaran, lihat konten, berlangganan, donasi, atau bahkan sampai pembelian. Nah, kalau pakai sales kita udah pakai toko online, udah pakai e-commerce yang kita bikin menggunakan website dan sebagainya, kita wajib pakai pembelian. Jadi kita bakal meminta ke si Meta, tolong dong cari orang-orang yang dia tuh bakal beli di toko online kita. Walaupun memang beli nggak beli ya tergantung dari tadi, konten kita, produk, dan yang lain sebagainya. Tapi minimal banget Meta tuh udah nyariin orang-orang yang beli atau mungkin yang ada ketertarikan buat beli produk kita di toko kita. Tapi kalau kita pakai yang ini, ya Meta cuma mencari orang-orang yang tambahkan keranjang. Nanti pun di bagian dashboard Ads Manager-nya, nanti juga bakal muncul di bagian kolomnya itu ada, misalkan di bagian hasil, tambahkan ke keranjang. Ada berapa orang dan berapa CPR-nya. Itu nanti kita bakal bahas di bagian teknik membaca performa campaign. Jadi kita settingnya ke yang paling ujung aja. Apa itu? Pembelian. Karena kan ketika mereka klik masuk mungkin ke bagian add to cart, mereka klik masuk ke bagian initiate checkout, mereka klik bayar baru masuk tuh ke bagian pembelian. Jadi kita settingnya di pixel yang paling ujung, yang paling sempit gitu ya, di bagian pembelian. Nah, kalau prospek nggak akan bisa setting pembelian. Kenapa? Karena dia hanya ada ini nih, kontak, prospek, lihat konten dan sebagainya. Jadi kurang lebih cara yang lainnya kurang lebih sama kok, gitu-gitu aja. Entar kita bakal liatin sekilas deh, gitu ya. Nah, kalau misalkan masih muncul tanda ini nggak jadi masalah, karena mungkin teman-teman baru dan juga belum pernah iklan dan belum juga pernah pakai peristiwa pembelian. Makanya dia belum pernah menerima peristiwa ini selama 2 pekan ke belakang. Asalkan teman-teman udah yakin install pisahnya benar dan tracking pisahnya juga benar, itu udah bisa iklan menggunakan landing page ataupun website dan juga sudah bisa pakai pixel peristiwa yang spesifik, gitu. Nah, next ada ke bagian target biaya per hasil. Nah, ini nggak muncul dan nggak bisa kita setting. Kenapa? Karena di sini kita pakai volume tertinggi. Jadi kalau kita pakai volume tertinggi kan kita menyerahkan ke Meta. Jadi kita bakal bilang ke Meta, tolong carikan orang-orang yang potensi buat beli produk saya, tapi dengan budget saya yang segini. Dan kalau kita pakai di luar volume tertinggi, contoh kayak misalkan target biaya per hasil atau batas tawaran, itu kita bisa setting tadi tuh di bagian target biaya per hasilnya. Nah, cuman kalau saran saya jangan dulu pakai yang lain. Kita bakal pakai volume tertinggi aja dulu gitu. Nah, ini ada juga masuk ke bagian tampilkan opsi lainnya. Nah, ini masuk ke bagian pengaturan atribusi. Ini kalau kita edit ada 7 hari dan juga ada sehari di bagian klik tayang. Kalau di bagian tayangan interaksi ada tidak ada dan juga ada 1 hari. Ini jadi kalau teman-teman pakai kontennya video ini wajib disetting ke 1 hari ya. Karena dia disarankan sama si Meta. Nah, kalau di bagian data tayang ini udah aja di-setting 1 hari aja, jangan di tidak ada. Nah, yang bisa kita setting ini di sini, di bagian klik tayang. Apa bedanya sehari sama 7 hari? Bedanya, kalau kita setting ke bagian sehari, jadi kita bakal meminta ke Meta, tolong carikan orang-orang yang kebiasaan besarnya tuh mengklik iklan di hari pertama. Jadi kalau misalkan dia baru melihat iklan kita di hari pertama, mungkin dia lihatnya pagi-pagi, langsung klik. Atau mungkin dia belum klik pagi-pagi, suaranya ketembak lagi, nah dia langsung klik. Jadi Meta bakal memaksimalkan mencari orang-orang yang habit-nya tuh atau mungkin kebiasaannya tuh dia tuh mengklik iklan di saat pertama, hari pertama dia lihat iklannya. Nah, tapi kalau misalkan kita iklannya tuh mungkin produknya butuh mikir atau mungkin juga lumayan harganya. Nah, kita bisa setting aja ke 7 hari. Jadi nanti mungkin dia tuh dikasih waktu dulu sampai 7 hari ke depan. Jadi dua-duanya juga bakal ada potensi dia ketembak lagi beberapa kali, mungkin sehari.
sehari ketembak, besoknya ketembak lagi, lusa ketembak lagi. Sama juga, 7 hari juga kayak gitu. Tapi orangnya juga mungkin bakal mengkliknya mungkin di hari kedua, di hari ketiga. Jadi kalau kita setting di hari pertama atau mungkin 1 hari, kita bakal meminta ke Meta, tolong dong masih makan cari orang-orang yang biasanya tuh mengklik iklannya di hari pertama, saat dia pertama kali melihat iklan kita. Tapi kalau kita setting ke 7 hari, kita bakal dijadikan kepada orang-orang yang biasanya tuh mengklik iklannya di hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi dua-duanya juga bakal ada potensi orangnya ketembak beberapa kali juga ada. Cuma beda aja di bagian kliknya aja, gitu. Nah, teman-teman tinggal di-testing aja sehari sama 7 hari bagus mana. Karena kadang tiap brand atau tiap produk juga beda-beda hasilnya. Nah, next ada ke bagian waktu penagihan. Nah, kalau ini kita nggak bisa ganti. Jadi penagihan di Meta yang saya bilang dia tuh impresi, perlihat. Jadi kalau iklannya udah dilihat sama orang lain, jangkauannya udah dari 0 pindah ke 1, impresi ada 5, 10, 20, tandanya budgeting kita tuh udah digunakan sama si Meta, gitu. Jadi Meta tuh hanya menyebarkan iklan kita, produk kita, konten kita kepada orang-orang yang main di Facebook dan Instagram. Masalah dia mengklik atau enggaknya, beli atau enggaknya itu semuanya ada di tangan kita, gitu teman-teman. Nah, ada juga masuk ke bagian materi iklan dinamis. Nah, kenapa saya contohkan di bagian objektifnya penjualan dulu? Karena di bagian tujuan penjualan atau objektif penjualan ini yang paling banyak pilihannya. Jadi kalau teman-teman udah pakai penjualan dan pengen pindah ke yang lain, ke traffic, ke awareness, atau ke prospek, ini pasti nggak akan kaget dan pasti bisa settingnya. Karena di bagian sales ini, dia tuh lumayan banyak settingannya. Berbeda dengan sama awareness, sama traffic dia nggak begitu banyak. Nah termasuk di sini juga ada materi iklan dinamis. Nah apa pengertian ini? Nah ini kalau kita nyalakan ini, nanti kita bisa pakai beberapa konten. Sebenarnya kita juga masih bisa kok pakai beberapa konten dalam satu iklan kayak gini. Nah caranya gimana? Caranya nanti kalau kita udah setting, di bagian iklannya kita klik duplikat. Jadi kita bakal pakai 2 konten, 3 konten, 4 konten. Nah ini nanti bakal teman-teman lihat di bagian strategi iklan. Saya nggak akan bahas di sini, biar teman-teman nggak bingung. Nah, cuman kalau kita pengen pakai atau mungkin pengen testing beberapa konten, atau kita punya 2 konten, pengen jalan dua-duanya, pengen lihat yang bagus yang mana, nah itu bisa pakai materi iklan dinamis. Jadi orang juga nggak begitu jenuh ketika nonton iklan kita. Kadang hari ini lihat kontennya warna merah, besoknya warna hijau. Nah, itu bisa kita gunakan sekaligus pakai materi iklan dinamis atau bisa juga ininya dimatiin, nggak pakai ini, tapi kita setting di bagian iklannya, kita klik duplikat cepat. Jadi ada 2, 3, 4, 5 gitu dan isinya beda-beda, mungkin beda kontennya, beda copywriting-nya, atau beda di bagian teksnya gitu. Nah itu fungsi dari materi iklan dinamis agar berubah-ubah di bagian kontennya, copywriting-nya, dan yang lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel lah, jadi orang tuh nggak jenuh nonton iklan kita, ganti-ganti gitu. Nah, next ada juga masuk ke bagian anggaran dan jadwal. Nah, kalau buat anggarannya ini nggak muncul, kenapa? Karena kita pakai anggaran kampanye. Nah, kalau buat jadwalnya ini muncul. Nah, ini yang saya tadi bilang di awal. Kalau kita pakai anggaran harian, ini kita nggak wajib setting jadwal. Jadi kita juga bisa bikin iklannya tuh mungkin buat besok, buat lusa, buat minggu depan, buat bulan depan, bisa. Contoh kalau kita mungkin sibuk, pengen bikin iklan buat minggu depan, bisa tinggal setting aja sekarang, dan tanggalnya tinggal diganti ke tanggal berapa. Dan mungkin bisa juga di-setting di bagian waktunya. Contoh misalkan kebanyakan orang setting jadwal mungkin tengah malam kayak sekarang nih, jam setengah satu mungkin biar full 24 jam. Karena kan Meta tuh biasanya tagihannya tuh di jam 12 malam. Jadi kadang beberapa kali kita bikin iklan jam 10 malam, walaupun baru jalan 2 jam, tapi budgetnya per hari itu udah dihabisin langsung di 2 jam tersebut. Karena tagihan Meta tuh kadang di jam 12 malam dan juga beberapa kali saya juga sering tagihannya tuh ya 24 jam aja, full 24 jam atau juga kadang saya juga pernah beberapa kali bikin iklan jam 6 sore, tagihannya cuman kepake 6 jam aja karena jam 12 malamnya full tagihan daily kita tuh udah habis di sana. Jadi mungkin jangkauannya 6 jam itu langsung habis segituan, kadang mungkin bagus, kadang juga enggak. Nah kalau biar aman bisa kita setting ininya di jam 00.01. Jadi setiap kita bikin campaign, diganti tanggalnya ke tanggal besok dan di settingnya 00.01.
Tapi kalau kita bikinnya tengah malam kayak gini mah nggak usah di-setting, karena kan kita bikinnya udah tengah malam gitu kan, udah lewat di next hari, di hari selanjutnya, gitu. Nah, kita juga bisa setting tanggal berakhirnya. Contoh kita pengen bikin cuman buat sepekan, dari tanggal 27 Kamis sekarang sampai Kamis depan, tanggal 4. Nah, jadi nanti di tanggal 4 Juli 2024 jam 00.00 iklan ini tuh bakal mati otomatis. Mau lagi bagus, mau lagi jelek, dia otomatis mati. Tapi walaupun kita setting jadwal, kita juga masih bisa matiin di tengah jalan juga masih bisa, gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang benar-benar sibuk, nggak ada waktu buat baca detail iklan, bisa pakai jadwal. Tapi kalau misalkan pengen dibaca tiap hari kayak saya, nggak usah setting jadwal. Karena kita bisa matiin, nyalain secara manual di bagian ini, di bagian nonaktif ataupun di bagian aktif di bagian kampanye. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai anggaran harian, kita pilihan mau setting jadwal boleh, nggak setting juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai anggaran sepanjang masa promosi, itu kan karena ada waktunya. Jadi kita wajib banget setting jadwal, kapan mulai dan kapan berakhir, gitu. Nah, ada juga di sini kalau kita klik tampilkan opsi lainnya, ada masuk ke bagian penjadwalan anggaran set iklan dan juga batas pengeluaran set iklan. Ini nggak usah kita setting karena anggaran kita udah kita serahkan di bagian kampanye, gitu. Nah, ini yang paling penting, ada masuk ke bagian kontrol pemirsa dan juga masuk ke bagian pemirsa advantage. Nah, yang pertama di bagian kontrol pemirsa. Sebenarnya ini tuh update-an terbaru. Kalau dulu tampilannya nggak kayak gini. Nah, cuma sekarang tampilannya udah kayak gini di bagian pemirsa. Kalau dulu pemirsa tuh disatuin antara ini sama ini disatukan. Jadi pemilihan lokasi dan juga batas umur di satu hal, di satu tempat. Kalau sekarang dibagi, ini pemilihan lokasi, ini pemilihan umur dan juga pemilihan targetingnya menyasar kemana aja. Nah, saya bakal bahas dulu ke bagian kontrol pemirsa di sini. Nah, pertama, ini kita bisa gunakan pemirsa tersimpan. Jadi kalau kita punya targeting yang udah pernah kita setting di bagian pemirsa tersimpan, ini kita bisa gunakan di sini. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi bikin dari awal. Contoh kalau kita pengen pakai yang udah pernah kita bikin di awal. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya, kita wajib dulu bikin unsurnya dulu atau mungkin dasarnya dulu. Kayak gimana? Ya kayak gini, kita setting dulu pertama ke bagian targeting untuk lokasinya. Nah, untuk lokasi tersendiri, Meta tuh ada banyak banget. Bahkan kita bisa sampai setting ke gang sedikit pun juga bisa. Kalau kota udah pasti bisa, provinsi bisa, negara juga bisa. Contoh kalau kita pengen iklannya ke Malaysia bisa. Nah, cuman kadang kalau iklannya negara, dia tuh nggak muncul di bagian pencarian, kadang ada yang muncul, kadang ada yang enggak. Cuman kebanyakan nggak muncul. Nah, gimana caranya kalau kita pengen iklan ke negara orang lain? Nah, kita bisa pakai letakkan pin. Nah, tinggal dipilih misalkan pengen ke Thailand. Nah, tinggal pakai letakkan pin, letakkanlah di bagian Thailand ini. Nah, cuman kalau saran saya sih nggak usah jauh-jauh dulu, karena pasar di Indonesia juga udah banyak banget. Jadi kalau kita nyasar targeting di luar negeri, kita pasti lumayan boncos. Kenapa? Karena mungkin dari segi hobinya mungkin bakal beda. Mungkin dari segi kultur juga beda, atau mungkin juga dari segi pajak, pengiriman juga bakal beda. Apalagi juga ke bagian peraturan juga bakal beda. Jadi kalau saya pribadi fokus aja ke bagian Indo aja dulu. Nah ini. Nah, di sini juga kita bisa bikin ada 2 pilihan, termasuk atau tambahkan pengecualian. Nah, mungkin dari segi nama juga teman-teman udah tahu ya, kalau termasuk kita bakal targeting ke sana. Contoh kalau kita setting Indonesia, ya kita bakal targeting orang-orang yang hidup di Indonesia, semuanya secara keseluruhan. Mungkin dari segi bagian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan sebagainya. Tapi kita juga bisa setting menggunakan kota, kalau kita pengen nggak begitu luas. Contoh misalkan kayak Bandung, boleh. Ini adalah kota nih. Nah, jadi kita hanya menyasar ke kota Bandung aja. Nah, terus di sini kan bakal muncul estimasi. Nah, ini cuman estimasi aja. Sebenarnya dia tuh nggak full segini. Karena kan tergantung ke budgeting kita juga. Budgeting ini bakal nyasar ke ini, ke bagian jangkauan. Semakin besar budgeting kita, maka jangkauan di Bandung ini yang ada 4 juta orang bakal semakin gede kita tangkap. Tapi kalau kita pakai budgetnya kecil, ya mungkin cuman berapa persen aja yang hidup di Bandung. Jadi ini cuman estimasi aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke bagian termasuk Bandung, ini tuh juga kita bisa setting ke bagian ukuran
di bagian lingkarannya. Ini maksimal 80 kilometer, paling kecil 17 kilometer. Semakin kecil kita setting di bagian radius ataupun semakin besar, maka dia juga bakal berubah di bagian estimasinya. Contoh kalau kita gedein, nah semakin bakal gede. Nah mungkin Jakarta juga ketembak atau mungkin juga di bagian Majalengka juga ketembak dan juga estimasinya bertambah. Tapi kalau kita pengen lebih kecil bisa kecilin ke 17 kilometer dan juga pasti bakal mengecil di bagian estimasi ukuran pemirsanya, gitu. Nah, ini ada radius di bagian ini atau juga kita bisa pilih kota saat ini saja. Nah, jadi kita bisa pilih mau yang ini atau yang ini. Kalau ini kita pakai radius, mungkin otomatis orang di luar Bandung juga ketembak. Tapi kalau kita pakai kota saat ini saja, dia hanya akan menembak ke orang Bandung aja yang hidup di kota Bandung. Nah, ini estimasinya lebih kecil lagi. Terus kalau misalkan masih kurang, kita bisa masukin lagi Jakarta, atau mungkin juga masih masukin Surabaya atau apapun bisa masukin. Atau kita juga bisa masukin pengecualian. Nah, contoh kita masukin di sini tuh Bandung pakai radius ya. Radiusnya kita mungkin gedein di angka 80 kilometer. Tapi kita juga pengen pengecualikan orang-orang yang hidup di bagian Tagogan. Nah, ini kalau kita searching mungkin nggak muncul, kita mungkin tulis Tagogan nggak muncul. Nah, kita bisa pakai letakkan pin. Nah, kayak gini nih. Nah, entar bakal ada zona merah. Ini yang kita kecualikan. Jadi orang-orang yang hidup di Bandung, radiusnya 80 kilometer dari Bandung, mungkin Jakarta juga ketembak, Ciamis juga ketembak, tapi yang hidup di Tagogan, dia nggak akan ketembak karena kita kecualikan dia. Nah, ini juga bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Nah, bedanya kalau pencarian sama letakkan pin, bedanya di sini, di bagian radius. Kalau kita pakai letakkan pin, dia tuh bisa sampai kecil banget 1 kilometer. Kalau gedenya sama 80 kilometer. Tapi kalau kita pakai kolom pencaharian, ini tuh paling kecil 17 kilometer. Jadi kalau pakai letakkan pin, dia tuh paling kecil bisa di angka 1 kilometer, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching sampai di kota, jalan juga bisa. Cuman kalau misalkan searching jalan di sini nggak muncul, kita bisa pakai letakkan pin, gitu. Nah misalkan Kopo masih muncul nih di bagian Bandung, kita masih bisa pakai yang village. Tapi kalau misalkan nggak muncul, ya kita bisa pakai di bagian letakan pin, gitu ya teman-teman. Nah ini buat masukin unsur di bagian lokasi. Ada termasuk ini kalau kita pengen tertarget ke sana, kalau kecualikan kita nggak mau dia tuh kena iklan kita, nggak mau dia tuh ketembak. Ini bisa masukin banyak banget kok, bahkan sampai tadi Indonesia juga masih bisa kita masukin. Nah, ini kalau kita klik ke bagian tampilkan opsi lainnya, maka muncul usia minimal. Nah, minimal kalau kita pengen iklan di Meta tuh 21 tahun. Kenapa? Karena kalau kita setting di bawah 21, banyak banget fitur-fitur yang nggak bisa kita pakai. Walaupun ini juga nggak bisa kita setting ya. 20 tuh nggak bisa kita pilih. Jadi minimal 21 tahun untuk kita targeting di Meta. Nah, kalau ini nggak akan saya bahas dulu, intinya nanti bakal saya bahas ini di bagian strategi beriklan. Apa sih pengertian pemisah khusus tuh? Atau mungkin custom audience. Nah, kalau bahasanya udah aja pakai semua bahasa. Nah, ini yang pertama di bagian kontrol pemirsa. Nah, yang kedua ada di bagian si pemirsa advantage. Nah, ini ada juga pemisah khusus. Nah, ini kita skip dulu karena ini kita bakal bahas di bagian strategi beriklan. Nah, sekarang kita bakal pindah ke bagian umur. Nah, di bagian umur ini tadi minimal 21 ya, dan ini juga nggak bisa di-scroll lagi ke atas. Dan maksimalnya 65 tahun plus. Nah, ini teman-teman juga bisa setting sesuai sama keinginan teman-teman dan juga sesuai sama market produknya teman-teman, tinggal setting aja. Jenis kelaminnya ada 2, laki-laki, perempuan, atau mau semua juga boleh. Nah, inilah masuk ke part atau mungkin bagian yang paling penting. Apa itu? Targeting. Targeting ini kita kalau misalkan salah targeting, ya otomatis kita juga bakal boncos. Ya ibaratnya teman-teman kayak lagi mana aja, pengen manahnya rusak, tapi malah nyasarnya ke tikus. Ya ibaratnya ya kita gagal dapetin rusa. Nah sama juga kayak di bagian penargetan terdependensinya Meta atau detail targetingnya Meta. Nah di bagian detail targeting Meta ini ada banyak banget. Ada demografi, ada minat, ada perilaku, ada hobi, ada status, ada pekerjaan, ada jabatan, ada banyak banget. Makanya kalau bisa dibilang, saya pribadi kalau kita pengen ngabisin budget di Meta 1M, 2M, 3M itu tuh nggak akan habis. Nggak akan keulik semuanya. Kenapa? Pertama, targetingnya banyak banget.
Ada tadi kalau kita lihat sini ya di bagian jelajahi, demografi dibagi lagi beberapa, bagi orang tua dibagi beberapa, ada juga bagian minat, ada lagi beberapa. Ini juga dibagi lagi beberapa. Jadi banyak banget targeting yang bisa kita pakai di Meta. Itu yang pertama, targeting ada banyak. Jadi kalau kita ngabisin uang di Meta, pasti nggak akan keulik semuanya. Karena targeting ada banyak. Kedua, tiap targeting itu pasti bakal berkembang. Apakah dia bertumbuh, tambah banyak, atau dia mengurang. Kenapa? Karena mungkin orang ada yang baru dapat jabatan, atau juga ada orang yang baru dapat status, atau juga ada orang yang baru suka sama hobi tertentu. Itu kan pasti bakal bertambah tuh di bagian targeting. Atau kita malah berkurang karena mungkin orangnya mungkin udah nggak lagi suka sama hobi itu. Atau orangnya udah lagi ada di jabatan tersebut. Atau mungkin orangnya udah meninggal juga. Nah itu kan bakal berkurang di bagian targeting. Atau tiap bulan orang tersebut tuh bakal beda-beda di bagian kesukaannya. Nah itu pasti bakal beda lagi. Atau beda targeting, beda lokasi, beda umur, beda jenis kelamin juga pasti bakal beda hasilnya. Jadi kalau saya pribadi bisa bilang, ketika teman-teman pengen mengulik Meta secara full atau pengen ngabisin uang di Meta ber-MM-an itu pasti nggak akan habis. Kenapa? Karena targeting itu banyak banget. Tiap bulan, tiap hari, bahkan tiap tahun pasti bakal beda-beda gitu. Nah ini kalau teman-teman bingung bisa masukin aja sesuai sama yang produk teman-teman sejalan. Contoh misalkan teman-teman lagi jual baju ya bisa masukin sini baju. Paling gampangnya kayak gitu ya, baju misalkan. Nah ini kalau misalkan bingung tinggal klik saran aja di sini nih. Baju kita masukin baju pertama ada kaos sarannya, karena kan dia masih relevan. Ada juga aksesoris fashion, celana, dan yang lain sebagainya. Ini bisa dimasukin aja. Nah semakin banyak kita masukin, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang di bagian estimasinya. Contoh, ini kalau kita nggak masukin, tadi estimasi ada di angka 7,8 juta sampai 9 juta. Dari mana? Karena kan kita cuma masukin targeting lokasi, sama umur, sama jenis kelamin. Jadi kita bakal targeting orang-orang yang hidup di Bandung, terkecuali di Tagogan, berumur 21 sampai 65, berjenis kelamin laki-laki, perempuan secara general. Nggak masukin dia suka apa, demografinya seperti apa, minatnya apa, hobinya apa, kita nggak masukin. Ini boleh. Ini namanya broad targeting. Jadi kita masukin targetingnya umum. Cuma masukin lokasi, umur, sama jenis kelamin. Jadi kita bakal targeting yang lumayan luas. Kadang bagus, kadang jelek. Tinggal dicoba aja di bagian broad targeting. Tapi kalau kita pengen lebih di filter di bagian targetingnya biar nggak begitu bocor, bisa masukin tadi demografi, minat, perilaku, jabatan ataupun sebagainya. Contoh kita tadi masukin baju. Yang awalnya ada 7,8 sampai 9,2 juta, pas kita masukin baju dia bakal berkurang. Kenapa? Karena kan nggak semua orang hidup di Bandung berradius 80 km berumur segini, jenis kelamin laki-laki perempuan, dia tuh suka searching baju atau pernah searching baju atau lagi suka beli baju. Kan nggak semuanya. Makanya dia tuh udah ada 7,8 juta terkikis 6 jutaan jadi 1,3 juta. Gitu. Jadi semakin banyak kita masukin, kadang dia semakin bertambah, kadang dia semakin berkurang. Jadi kita bisa masukin beberapa, targeting boleh kok. Jadi ukuran boleh, di bagian relevansi juga boleh. Nah ini masukin. Nah ini kan pertama tuh, awalnya 1,7 sekarang jadi 4,4 karena kita masukin beberapa targeting. Karena semakin banyak, awalnya cuman baju sedikit. Tambah lagi dia beberapa kaos, pakaian, atau juga fashion, jadi lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Gitu. Dan kalau masih kurang dan kita pengen lebih di-filter lagi, ini kan lumayan gede ya. Misalkan kita masukin orang hidup di Bandung, jenis kelamin laki-laki perempuan, umur segitu, dan dia suka searching ini, atau pernah searching ini, atau lagi suka sama ini, ada segini orangnya, 4,8 juta orang, atau mungkin 5,2 juta orang. Nah ini kalau kita pengen lebih di-filter, tinggal diklik ke bagian tentukan lebih lanjut. Ini masuk ke bagian filter pertama. Dan juga harus cocok. Misalkan yang pertama dia tuh belanja, belanja online misalkan di sini ya. Awalnya ada 4,4 juta. Pas kita masukin belanja online, dia pasti bakal terfilter. Jadi berapa? Jadi 3,9. Jadi ada kurang lebih 500 orang, dia tuh nggak suka beli belanja online. 500.000 gitu. Ini kalau misalnya masih kurang, kita pengen filter yang lebih banyak, bisa klik saran lagi aja.
Kadang dia berkurang, kadang dia bertambah. Sama kayak tadi, kalau kita masukin beberapa targeting, dia pasti bakal bertambah. Ini masuk ke bagian dan juga harus cocok. Jadi selain dia suka searching ini, dia juga wajib atau mungkin harus juga pernah searching ini, atau lagi suka sama ini, atau lagi kepo sama hal-hal ini. Masih kurang lagi bisa pakai ini. Cuman saran dari saya, ketika teman-teman pakai semakin banyak filter, otomatis ukuran bakal semakin sempit, bakal semakin kecil. Nah, semakin kecil ukuran, semakin sempit ukuran, maka potensi crossing kita juga bakal semakin kecil. Tapi ini nggak berlaku mutlak ya, kita wajib dulu coba, trial dulu, kita pakai ini bagus nggak nih? Kalau misalkan pakai ini bagus nggak, pakai ini bagus nggak? Karena kadang tiap brand tuh beda-beda hasilnya. Ada yang bagus pakai filter, ada yang enggak. Ada yang bagus pakai 2 filter, ada yang bagus pakai 3, atau mungkin ada yang nggak ada yang bagus nggak pakai apa-apa juga ada. Jadi teman-teman wajib dicoba dulu, di-testing aja dulu bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan udah beres, udah selesai, tinggal teman-teman pelajari cara bacanya. Jadi kita bakal targeting kepada orang-orang yang hidup di sini, berumur segini, jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan dia suka atau mungkin pernah atau mungkin lagi atau mungkin lagi sering searching, lagi suka lihat-lihat masalah ini dan juga ini. Nah, kalau udah beres tinggal kita simpan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita pengen pakai targeting ini lagi di lain waktu, biar kita nggak bikin dari awal lagi, biar kita nggak lama lagi setting di awal. Jadi nanti ketika teman-teman bikin campaign baru, kita tinggal klik aja tadi ke bagian gunakan pemirsa tersimpan. Jadi nanti sekali klik langsung beres, langsung ke reload secara sempurna. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini, jadi ketika diklik kita nggak perlu lagi masukin manual. Mereka udah langsung ke loading secara sempurna di awal. Nah kayak gini nih, gitu. Nah ini targeting kan tadi baju ya, sekarang udah beda nih, gitu. Nah ini kalau kita pengen simpan pemirsa biar dipakai lagi nanti di next bikin campaign baru, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, tinggal dibikin-bikin aja lagi. Nah, kalau udah beres, kita setting ke bagian targeting dan jangan sampai lupa ya, targeting ini lumayan penting. Karena kalau kita salah targeting, otomatis kita juga bisa boncos. Karena kita salah sasaran, kayak tadi pengen jualan baju, tapi kepada orang yang sukanya makan. Ya itu kan kadang berhasil, kadang enggak. Jadi kita juga wajib banyak-banyak belajar, banyak-banyak praktek, banyak-banyak baca data. Gitu. Dan kalau kita bisa tahu hasilnya bagus atau enggak, itu kita wajib dicoba dulu. Kadang nggak semua brand, nggak semua produk sama hasilnya, gitu. Nah terakhir di bagian set iklan ada ke bagian penempatan. Nah di bagian penempatan ini kita bisa custom dan juga bisa enggak. Apa sih penempatan? Penempatan penempatan ini kita bisa pilih iklan kita tuh bisa tampil di mana aja. Di sini kan kita pakai 2 platform, Facebook dan Instagram. Kalau kita nggak mau setting penempatan, atau kita pengen nyerahin ke si Meta penempatannya yang bagus di mana aja, kita bisa pakai yang ini, dan nggak usah ada klik apapun. Jadi kita bakal menyerahkan ke Meta, "Tolong tempatin iklan saya di tempat yang paling bagus menurut kamu, dan juga menurut produk yang saya jual, dan juga menurut konten saya." Nah itu kita setting yang ini, nggak usah diapa-apain. Tapi kalau kita pengen di-custom penempatannya, kita bisa klik ini ke bagian edit, dan kita pakai penempatan manual. Nah, ini kita yang pilih manual. Nah, mungkin tampilannya ada yang sama kayak gini atau mungkin ada yang beda karena mungkin update-nya kadang belum merata. Jadi Meta tuh kadang update tampilan, update di bagian ini tuh nggak sama semuanya. Kadang mungkin dia masih testing dan juga belum merata. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak mirip kayak saya tampilannya, itu kurang lebih masih sama kok. Tinggal dipilih-pilih aja, tinggal dilihat aja. Tapi kurang lebih cara setting-nya kayak gini. Jadi kalau kita pengen pakai manual, kita bakal setting custom penempatannya. Contoh kita hanya pengen tampil di Facebook sama Instagram doang. Audio network nggak mau, Messenger juga nggak mau. Nah, apa sih pengertian audio network? Audio network ini itu mirip seperti Google Ads. Jadi kita juga bisa nampilin iklannya tuh di luar platform Meta. Contoh kayak di blog atau di web atau di aplikasi, tapi nggak begitu banyak seperti Google Ads. Jadi kita masih bisa bikin iklan di luar platform Meta, kalau kita centang di bagian audience network. Tapi kalau kita hanya pengen tampil iklannya di 2 platform doang, Facebook dan IG aja di sana, nah kita centang aja ini 2. Dan ini belum centang nggak muncul centangnya, kenapa? Karena dia ada satu yang belum kita centang, apa itu?
di bagian cerita dan reel, di bagian reel profile Instagram. Nah, ini kalau udah kita centang, dia centang full. Nah, tandanya kalau dia dicentang full sempurna, tandanya semua fitur Facebook dan juga semua fitur Instagram sudah kita pilih sebagai penempatan iklan. Contoh kayak Instagram Story, Facebook Story, Instagram Reels, Facebook Reels, dan yang lain sebagainya. Ini kalau kita pengen di fitur juga boleh di bagian penempatan detailnya juga boleh. Yang nggak mau dipakai tinggal dikosongkan. Tinggal diklik aja gitu ya. Kalau masih kurang, kita juga masih bisa klik ke bagian ini. Contoh kita pengen di filter di bagian perangkatnya. Contoh kita hanya pengen tampil kepada orang-orang yang pakai iOS, iPhone bisa. iPhone-nya apa? Misalkan iPhone 12 Pro Max tinggal masukin aja namanya di sini. Atau juga kita pengen dikecualiin, juga boleh. Atau juga pengen di-filter di bagian OS-nya, minimal iOS berapa, maksimal berapa. Atau hanya mereka yang terhubung ke WiFi juga boleh. Cuman jangan lupa, semakin banyak kita filter, maka dia bakal semakin sempit di bagian estimasinya. Contoh kayak tadi nih, kita pakai iOS, yang awalnya kalau kita pakai semua perangkat seluler, dia tuh ada 43 juta orang. Pas kita pakai iOS doang, ternyata yang orang-orang yang hidup di lokasi tadi yang kita pakai, dengan targeting segitu, umur segitu, dan dia pakai iOS, ternyata hanya ada 4 sampai 5 juta, gitu. Jadi bakal semakin sempit, karena kita semakin di-filter lagi. Bagus enggak? Tinggal dicoba aja. Ketika pakai ini bagus atau enggak. Kalau misalkan kurang bagus, ya udah nggak usah di-filter. Gitu. Jadi saran saya, teman-teman pasti bakal banyak-banyak praktek, biar tahu formula buat produk dan juga buat brand teman-teman sendiri. Nah, ini buat custom di bagian pendapatan dan penutup di bagian set iklan. Nah, jadi di bagian set iklan ini lumayan penting karena di sini kita bakal setting konversi dan juga bakal setting di bagian pixel peristiwanya kalau kita udah pakai web, dan bakal setting di bagian jadwal, dan yang paling penting kita bakal setting di bagian pemirsa atau targeting yang bakal muncul atau yang bakal ditembakin sama iklan kita ke audiennya siapa aja. Jadi jangan sampai salah pilih targeting biar kita nggak boncos. Dan juga terakhir ada di bagian penempatan iklan kita pengen tampil di mana aja. Gitu. Nah, ini buat di bagian sales-nya. Kalau kita ganti aja ini ya, ke bagian prospek, ini kurang lebih sama kok. Di bagian campaign-nya sama nih, sama ya. Nah, cuman bakal beda di bagian ini. Nah, dia lumayan berbeda nih di bagian konversinya. Ada beberapa fitur yang nggak ada di bagian sales. Dan di bagian peristiwa bisnya juga, kita nggak bisa pakai yang pembelian. Kita hanya bisa pakai yang di luar abu-abu aja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Terus kalau kita ganti aja ke bagian traffic atau ke bagian awareness, pasti bakal beda lagi. Kalau campaign-nya mah kurang lebih sama, semuanya pengaturannya kayak gini. Cuma bedanya nggak ada katalog aja di sini, karena kan awareness nggak ke sales. Nah, ini bedanya di bagian konversinya nggak muncul, dan dia lebih simpel bikinnya, gitu. Nah, jadi itu aja perbedaan antara tujuan-tujuan satu dengan yang lainnya. Nah, kita bakal lanjutkan terakhir ke bagian ads di bagian settingan penjualan. Contohnya ini udah kita pilih pakai pembelian ya tadi, karena tadi kita ganti jadi dia ngereset lagi, nggak apa-apa. Udah beres, misalkan ini udah selesai kayak gini, udah beres juga ini.